bukan karena mau saya, tetapi karena Tuhan. Walaupun saya lihat orang-orang yang Tuhan pakai mengajak saya tidak ada di sini saat ini. Mereka udah 2-3 tahun mungkin berjalan, Ransil, kenapa kamu nggak mau datang ke Hope? Saya belum tahu Hope, dan saya manusia cukup lain di antara manusia dan di antara hamba-hamba Tuhan. Kalau waktu Tuhan belum tiba untuk saya harus bergerak, saya tidak akan berjalan. Namun jika hidup ini telah berjalan dan itu telah ada di antara kehidupan, hidup itu harus hidup ya. Firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Biar kami berikan hati atau bagian hidup kami yang terbaik untuk setiap kebenaran. Kebenaran-Mu membentuk kami menjadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Urapan Allah menyertai kami, menyertai yang menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus dan berdoa dan mencari dalam Tuhan. Saya akan berbicara tentang nama Yesus. Sederhana saja. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah nama, apa arti sebuah nama? Itu pernah dikatakan oleh William Shakespeare. Itu dia mencoba untuk mempertanyakan nama. Dia bilang, kalau bunga mawar diganti namanya menjadi bunga sesuatu, maka tetap mawar dengan keharuman dan dengan keindahan bunga mawar itu tidak berubah. Tetapi saya akan berbicara tentang bagaimana nama yang kemudian muncul menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dan diandalkan. Saya percaya bahwa saudara memahami bahwa kebesaran sebuah nama itu tergantung dari karya, prestasi, dan perbuatannya. Jadi nama seseorang itu kadangkala itu biasa-biasa saja, atau pada waktu-waktu yang sebelumnya biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba dia mencuat menjadi sangat hebat. Itu karena ada karya-karya yang dimunculkan, ada prestasi-prestasi yang kemudian diperbuatnya dan dilakukannya, dan banyak hal yang telah dikerjakan, maka namanya itu kemudian melambung, terkenal. Sebagai contoh, ada sebuah nama yang sangat saudara kenal, yaitu Mark Zuckerberg. Itu adalah nama yang ada di tangan saudara. Saudara sering main Facebook. Dia itu adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan Facebooknya. Itu Mark Zuckerberg. Itu sebelumnya dia biasa-biasa, bahkan dia putus sekolah, ya, tidak menyelesaikan di bangku kuliah, ya, pendidikannya, tetapi dia keluar kalau dia main dengan gadget, dan kemudian dia berhasil menemukan sesuatu yang kemudian menjadi sangat populer dan saudara suka, Facebook. Ada nama berikut, itu Jeff Bezos. Itu Jeff Bezos itu adalah seorang yang dulunya hanya berusaha untuk menjual apa yang biasa dijual, kelontongan dan sebagainya, tapi kemudian dia mendapat satu gagasan untuk menjual secara daring, online, ya. Maka akhirnya makin lama makin besar, dan dia memegang sebuah nama penjualan daring yang sangat terkenal di dunia, yaitu Amazon, ya. Itu keluarga yang saya bawa ke Amerika, itu Boni yang dulu pernah ada di sini beberapa tahun yang lalu, itu kerja di perusahaan ini, Amazon. Ini Jeff Bezos itu adalah seorang yang dikenal sampai sekarang sebagai orang yang paling kaya. Dia lewat dari orang yang memegang berbagai merek yang sangat terkenal, dan dia menjadi sangat hebat. Jadi namanya itu mencuat, ya. Dia melampaui orang-orang yang hebat yang pernah ada sebelumnya. Nah, ada seorang yang bernama Jack Ma. Itu adalah juga dengan hasil yang dia kerjakan lewat daring dengan menggunakan digital, dia menjadi salah seorang yang terkaya di Cina, dan kemudian dia mencuat menjadi salah satu dari orang yang terkaya di dunia. Dia mempunyai pengaruh yang sangat hebat. Itu orang yang biasa-biasa, ya. Sebenarnya dia terlahir sebagai seorang yang
terpinggirkan, tetapi luar biasa, dia berprestasi, dia melakukan karya-karya besar, sampai kemudian dia mencuat. Ada satu nama yang saudara sangat kenal, yang tidak gemuk, ya, dia tetap kurus, yang namanya Joko Widodo. Ya, Joko Widodo itu 20 tahun yang lalu dia hanya ada di Solo. Ya, orang biasa, tukang kayu, seorang insinyur, punya perusahaan mebel, kemudian menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan dulunya tidak dikenal, sekarang sangat terkenal dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Pengaruh dari nama ayahnya itu kemudian turun kepada anak-anaknya. Maka itu anaknya Gibran itu menang pada pilkada di Solo. Anak mantunya juga menang di Medan, saudara. Jadi nama dari kebesaran nama dari tokoh-tokoh tertentu itu juga mempunyai impact dan pengaruh yang sangat luar biasa kepada lingkungannya. Nah, ada sebuah nama yang juga pada tahun ini sangat populer, tapi kepopulerannya itu berbeda dengan nama yang sebelumnya. Ya, ini namanya Corona, COVID-19. Ini sepanjang tahun ini itu saya kira semua nama yang tadi saya sebutkan itu tenggelam dengan nama ini. Ya, dia bukan manusia, itu cuma ya virus kecil-kecil, tapi dahsyat sekali. Semua orang takut. Maka itu negara-negara harus lockdown supaya menghentikan ini pergerakan dari nama ini. Jadi nama itu dahulunya biasa-biasa, tapi karena ada sesuatu yang telah terjadi atau diperbuat, maka menjadi sangat hebat. Ini yang saya berbicara tentang nama yang luar biasa. Nah, saya percaya bahwa nama-nama yang saya sebutkan tadi, yang tadi 4 yang positif dan yang terakhir itu sangat negatif dan menakutkan, itu tidak bisa menandingi nama ini. Nama Yesus. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Kita perlu yang memegang nama ini. Kita bisa tahu nama-nama 4 yang hebat tadi. Kita juga bisa sangat tahu tentang nama yang kelima. Tetapi kita harus membangun sebuah keyakinan yang kuat bahwa ada satu nama yang telah kita terima, kita percayai, dan kemudian kita laksanakan apa yang ingin dilakukan oleh nama ini untuk kita lakukan. Itulah nama Yesus. Dia nama yang teragung. Nama inilah sebagai inti daripada Natal. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Kepada Maria, malaikat Tuhan berpesan sebelum Maria melahirkan. Dia berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ya, kita di sini punya nama-nama yang hebat. Stanley, wah, nama itu ya nama dari Eropa. Ya, ada nama Joyke di sini. Kenapa tidak dikasih nama seperti itu? Ya, Tuhan berpesan supaya jangan sampai Maria itu kemudian mengambil nama-nama yang dahulunya dia kenal, yang hebat-hebat. Ini nama yang diperkenalkan langsung oleh malaikat Tuhan. Kenapa tidak dinamakan yang lain? Karena memang ini adalah namanya. Karena nama yang dikaruniakan ini mempunyai sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Kepada Yusuf juga, pada waktu Yusuf akan meninggalkan Maria, karena merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Maria telah mengandung, ya, maka kemudian Yusuf berusaha untuk menghindar dari cemoohan dari orang-orang sekitar. Tetapi Tuhan mencegah dia lewat malaikat Tuhan datang dan berkata, memang anak itu, Maria itu mengandung. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus. Nama ini kemudian dikatakan oleh malaikat Tuhan mempunyai peran yang sangat besar, mempunyai kemampuan yang sangat hebat, yang dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Jadi nama-nama seperti nama Jokowi bisa mengangkat Gibran menjadi wali kota. Coba kalau bukan anak Jokowi, tidak mungkin dia akan terpilih di sana, ya. Nasution yang ada, Bobi Nasution yang ada di Medan, itu karena nama besar daripada ayah mertuanya, daripada ayah mereka. Itu adalah sesuatu yang real, yang biasa, yang kita harus akui bahwa nama yang diandalkan itu mempunyai pengaruh. Dan kita lihat bahwa nama Yesus mempunyai pengaruh yang sangat dahsyat kepada perubahan status dan kehidupan setiap orang-orang yang berdosa. Pada waktu percaya dan mengandalkan nama ini, maka terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan. Dalam kitab Wahyu dikatakan kenapa nama ini sangat hebat, ya. Yesus berkata bahwa dia bukan nanti ada. Pada waktu lahir di kandang Bethlehem 2000 tahun yang silam, tidak. Dia sudah ada sebelumnya. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Nama Yesus Kristus itu kemudian kita harus kenal sebagai nama yang hebat dan luar biasa, karena dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Dalam kitab Yohanes pasal 1 kita banyak kali baca, ditegaskan bahwa pada mulanya ada firman, dan firman itu juga adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia memberi terang dan kehidupan kepada umat manusia. Lalu kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu adalah Yesus yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan juga kepada Maria. Dia sudah ada karena dia Alfa, dan dia ada sekarang, dan dia juga akan terus ada sampai segala sesuatunya berakhir di atas muka bumi ini. Jadi kita harus tahu nama apa yang kita pegang. Kita bisa kenal nama-nama hebat. Kita juga bisa akui nama Corona itu dahsyat dan luar biasa. Tetapi nama yang telah ada, yang sekarang tetap ada dan sampai selama-lamanya ada, itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu kita bersyukur atas keajaibannya. Dalam Mazmur 95, bagian bumi yang paling dalam ada di dalam tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Oh, haleluya. Saya tidak mau berkata terlalu luar biasa ya tentang berita-berita Natal, tapi saya hanya ingin supaya kita kembali mengerti bahwa nama ini yang telah mengantar kita sepanjang tahun 2020, dan kita bisa ada pada perayaan Natal, dan kita harus yakin kita akan memegang dan akan terus berjalan dalam nama ini untuk mengakhiri tahun 2020 lalu masuk pada tahun 2021. Kalau kita berada dan terus menerus dengan nama ini, kita adalah orang-orang yang hebat dan sangat beruntung. Karena disebutkan bagian-bagian bumi yang dalam, yang luar biasa itu yang disebutkan ada dalam tangannya. Segala sesuatu itu diciptakan olehnya hanya dengan firman, atau dengan perkataan, atau dengan apa yang bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amen. Ya, Yesus kalau kita lihat dalam pengertian yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, dia adalah Jehovah Savior, ya, Tuhan penyelamat. Dia adalah Tuhan penyelamat, atau yang kemudian kita kenal juru selamat. Kita berada pada kondisi-kondisi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kita bersyukur kita telah percaya kepada Dia, ya, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Ya, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, ya, sebagaimana para gembala itu yang berada di padang Efrata, yang pada waktu
siang harus mengerjakan tugas sebagai gembala domba. Pada waktu malam itu harus berada di gua-gua yang menjadi tempat mereka berteduh. Yang pada waktu musim dingin sangat dingin, pada waktu musim kemarau itu sangat panas. Dan itulah para gembala. Jadi hidup mereka itu sepertinya berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Ya, apalagi kalau kita berbicara pada bulan-bulan di mana mereka tidak bisa bebas keluar karena musim dingin dan sebagainya. Dan kemudian mereka harus berada terkurung dan tidak bisa berdaya. Mereka takut ya pada kondisi-kondisi yang seperti itu. Tiba-tiba langit terbuka. Haleluya. Ada sinar kemuliaan. Lalu kemudian ada suara dari Tuhan lewat malaikat Tuhan. Jangan takut. Nama ini adalah nama yang sangat ajaib. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala itu kemudian terbangun ya, motivasi, semangatnya. Mereka kemudian tidak peduli lagi dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka alami. Mereka berlari untuk mencari tempat di mana anak Allah itu dilahirkan. Mereka cari di mana Yesus itu dilahirkan. Dia adalah juru selamat. Amin. Maka itu kemudian kita bisa bersyukur. Kalau pada hari-hari di mana kita harus mengalami masalah-masalah, khususnya pada memasuki atau melewati tahun 2020 ini dengan berbagai kondisi dan situasi yang sangat buruk akibat virus yang kita kenal, yang menghantam kiri kanan, muka belakang. Kita kemudian mendengar akan keluarga kita, saudara kita, teman kita yang kemudian tewas karena COVID-19 ini. Tetapi puji Tuhan, hari ini Tuhan berkata, Dia bukan cuma berbicara kepada para gembala yang ada di padang Efrata. Kalimat ini adalah kalimat yang kalau dalam bahasa Inggris disebut kalimat present tense. Itu adalah kalimat yang kalau diucapkan dulu itu memang adalah ditujukan pada waktu dulu. Tetapi kalau kita baca pada hari ini, itu ditujukan juga untuk kita yang sedang membaca, yang mendengarkan pada hari ini. Kan dikatakan, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini. Jadi kalau kita berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa dia? Dia itu adalah Yesus. Haleluya. Ya, maka itu kalau kita lihat rasul-rasul itu begitu yakin dalam pemberitaannya. Setelah mereka mengalami pengalaman yang hebat bersama Yesus selama 3,5 tahun. Setelah kemudian mereka mulai menyampaikan berita tentang keselamatan di Yerusalem dan beberapa tempat yang lain. Kemudian mereka berkata secara gamblang dan tidak pernah takut akan pernyataan yang mereka keluarkan. Dikatakan begini dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita supaya kita bisa selamat. Kita bersyukur kita punya pemerintah yang berusaha untuk kemudian membuat masyarakat Republik Indonesia itu bisa aman dan terkendali. Kita bersyukur bahwa pemerintah menyiapkan vaksin, ya, yang tadinya itu ada sebagian bayar, ada sebagian yang tidak bayar. Tapi kemudian Pak Jokowi langsung menyatakan bahwa gratis untuk semua orang. Semua orang bersyukur supaya katanya bisa selamat kehidupan kita dari virus ini. Tetapi lebih daripada apa yang dipikirkan dan diupayakan oleh tokoh-tokoh yang hebat, oleh pemerintah, oleh orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi sekarang, kita punya satu nama lebih tinggi dari nama-nama vaksin yang diperkenalkan untuk menyelamatkan masyarakat manusia. Kita punya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama itu bukan cuma menyelamatkan dari kondisi-kondisi berbahaya yang biasa, tapi dari ancaman kematian dan kebinasaan yang kekal.
Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ini nama ini luar biasa. Pada waktu ada seorang perempuan berdosa, perempuan Samaria, datang ke perigi Yakub, dia berjumpa dengan satu tokoh yang ternyata namanya adalah Yesus, Sang Mesias. Hidupnya diubahkan. Dia bawa nama ini ke Sikar, dia bawa nama ini ke Samaria. Dalam tempo yang tidak begitu lama, seluruh Samaria itu diubahkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Kita bawa nama ini karena nama ini adalah nama yang sangat luar biasa. Yerusalem itu kemudian bergoncang karena nama ini diproklamasikan, dideklarasikan oleh Rasul Petrus dari kamar loteng Yerusalem. Heboh Yerusalem, puji Tuhan. Bukan dengan nama yang lain, tetapi nama Yesus. Kemudian 3.000 jiwa bertobat, 5.000 jiwa bertobat. Terjadi gerakan yang sangat besar. Saya ingin tahun 2021 lewat pelayanan kita, aktivis Hope, kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, bukan karena nama kita, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa di Yayasan Jangkar Kasih Nusantara, di samping ada aktivis Hope, ada juga departemen-departemen yang lain. Ada departemen multimedia yang sekarang ditangani oleh Pak Joy. Beliau ini sedang mencoba untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran yang muncul dari kita. Dan saya percaya karena ini adalah masa digitalisasi dan masa di mana orang sedang membuka segala sesuatu yang berkaitan dengan video. Saya percaya bahwa ini akan menjadi sarana yang sangat luar biasa. Dabar dia akan bekerja sejak saat ini dan seterusnya, sehingga akan terjadi suatu revolusi keselamatan yang sangat luar biasa dari waktu ke waktu. Dan ini kita yakin bukan karena nama dari Jangkar Kasih Nusantara atau nama Hope atau nama Dabang, tapi nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang kita beritakan. Yang disebutkan bahwa orang yang sakit pada waktu berjumpa dengan nama ini, dia berkata, Yesus, tolong saya yang lumpuh. Tuhan kemudian berkata bahwa engkau telah pulih dan sembuh. Orang buta, nama ini dengan nama Yesus itu kemudian dibereskan. Segala sesuatu luar biasa. Yang paling terkenal adalah orang yang berpenyakit lelehan darah, seorang perempuan. 12 tahun dia berjuang dengan penyakitnya. Bukan menjadi baik, makin lama makin parah. Tapi dalam Alkitab dikatakan, dia telah mendengar satu nama. Dan dia bersyukur nama tokoh itu ada lewat di kota di mana dia tinggal. Dia mengambil keputusan, aku akan mendekati dia. Mungkin tokoh itu tidak kenal saya atau tidak mau menyapa saya tidak peduli. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Dan dia berjuang di sana. Dia berhasil menjamah ujung jubahnya. Tiba-tiba hidupnya berubah. Dari kondisi yang sangat buruk, yang tidak ada harapan, ada kekuatan yang baru, dan Tuhan merasa ada power yang keluar dari tubuhnya. Dia tanya, siapa yang menjamah aku? Ada sesuatu yang sudah telah terjadi. Mari kita berdoa supaya kita juga akan mendapatkan transfer power dari nama ini untuk kita bisa bawa menjadi saksi yang heran untuk pelayanan kita pada hari-hari yang akan datang. Kita juga tahu tentang orang kusta. Mereka berteriak dari jauh, tahirkan kami, dan Tuhan Yesus membuat mereka dipulihkan. Amin. Amin. Rasul Petrus berjalan menuju bait Allah. Tiba-tiba menuju gerbang indah, dia dicegat oleh orang lumpuh sejak lahir 42 tahun. Selama itu dia tidak pernah bisa berjalan. Kakinya itu tidak mungkin bisa disembuhkan dengan cara apapun. Karena memang dia bukan kelumpuhan karena patah atau karena cedera akibat kecelakaan tertentu, tapi memang dari kecil, jadi mustahil. Pada waktu dia meminta sedekah, Petrus berkata, emas dan perak tak ada padaku.
Apa yang ada pada Petrus dan Yohanes? Nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang Nazaret berjalan. Haleluya. Nama ini kemudian membuat kehebohan di seluruh kawasan Bait Allah. Orang Farisi menjadi kaget karena ini orang lumpuh yang sekian puluh tahun ada di depan gerbang indah, sekarang sudah masuk ke dalam Bait Allah dan menyanyi dan melompat memuji Tuhan. Kita berdoa supaya nama ini juga akan membuat perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam aktivitas kita. Nama ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Nama ini akan ada bersama dengan kita dan dia akan terus bersama dengan kita. Disebutkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia lahir untuk kita. Dia lahir, dia diberikan untuk kita. Itu bukan untuk siapa-siapa, hanya bagi mereka yang percaya. Maka Yesus kemudian berkata, atau firman Tuhan berkata, ya, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri yang tidak. Haleluya Yesus. Tiada nama lain. Kita lakukan pujian. Haleluya, haleluya. Kita ada bersama-sama dengan Dia yang lahir di kandang Bethlehem. Dia lahir untuk kita juga. Dia ingin melakukan perkara besar. Kalau dia telah bekerja lewat Petrus di gerbang indah, dia bekerja juga dengan kita. Dia bekerja dengan Rasul Paulus di berbagai tempat. Dia bekerja juga bersama dengan kita. Dan dia akan melakukan perkara yang besar. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
saya bersyukur kepada Tuhan berkat doa di tempat ini. Tuhan menjawab, mendengar setiap doa yang kami panjatkan, yang kami gumuli selama kurang lebih 10 tahun yang lalu, saudara. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, lewat doa di sini, lewat kami share dengan Pak Yusuf, Om Didi, Tante Weni, dan Tuhan memberikan jawaban yang pasti bagi kami di tahun ini, saudara, di mana kurang lebih 5 bulan kami sudah mengembalakan sidang jemaat Tuhan yang ada, saudara. Itu berkat doa dari keluarga besar Hope dan pergumulan kami setiap pagi doa subuh di sini. Tuhan sudah menjawab, dan Tuhan menjawab doa kami tidak separuh-separuh, saudara. Kami berdoa supaya Tuhan sediakan tempat untuk kami pelayanan mengembalakan, dan Tuhan juga sediakan jemaat untuk kami layani, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan sediakan jemaat untuk kami layani, tapi tempat tidak ada, karena kami ibadah di rumah. Setelah ganti RT, dilarang untuk ada kegiatan rutin di rumah. Kami berdoa, Tuhan pakai saudara kita dari Kedar mempertemukan kami dengan seorang anak Tuhan yang memiliki ruko, saudara. Waktu kami bertemu, kami menyampaikan isi hati kami, dan dia spontanitas, saudara. Dia bilang, puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Saya juga kaget, saudara, waktu dia bilang begitu. Singkat cerita, dia langsung ajak saya ke ruko. Dia bilang, ibu lihat rukonya, kalau ibu mau pakai kapan aja silakan. Dan puji Tuhan, saudara, berjalan waktu kurang lebih 1 bulan, kami adakan ibadah di tempat itu, saudara. Tuhan menyediakan segala sesuatu, saudara. Tuhan, keluarga ini menyediakan AC, menyediakan mimbar, menyediakan musik. Puji Tuhan. Bahkan bukan hanya musik saja, bukan ruko aja yang mereka kasih untuk kami pakai. Bahkan keluarga mereka pun ikut melayani kami, saudara. Mereka punya anak 2, mereka juga terjun main musik. Jadi kalau setiap kali kami ibadah, anak mereka itu 2 orang main musik dengan anak kami Joan. Jadi 3 yang main musik, saudara. Dan semua fasilitas untuk pelayanan mereka sediakan, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau tolong itu tidak pernah separuh-separuh, saudara. Dan setelah beberapa bulan kemudian, Tuhan kirim kursi besi, saudara, kursi bantal, saudara, yang kalau mau diperkirakan itu satu kursi itu kurang lebih 300.000. Dan itu kami dapat 45 kursi, saudara. Dan banyak juga yang Tuhan menunjukkan kepada kami, di mana Tuhan kehendaki kami untuk mengembalakan lagi, saudara. Tuhan kirim jiwa yang terbeban dengan kami untuk melayani, saudara. Walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi saya bilang itu harus kita hadapi, karena tantangan itu adalah berkat buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih lagi kepada keluarga besar Hope yang selalu mendoakan kami dengan lewat ibadah di Hope ini, doa di Hope ini. Tuhan sudah menjawab doa-doa kami, ya puji Tuhan. Saudara, bantu terus kami dalam doa supaya apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita percaya apa yang menjadi pergumulan kita, kalau kita bersatu dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kita. Sebab itu jangan lelah,
jangan letih untuk kita tetap eksis berdoa di tempat ini. Amin. Kita tetap berdoa menunggu jawaban Tuhan, dan jawaban Tuhan itu tidak pernah terlambat tapi tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati, dan kita akan ikuti sambutan dari Ketua Jangkar Kasih Indonesia dengan ini. Nasional Jangkar Kasih Nusantara, Bapak Yusuf. Haleluya. 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 Kita bersyukur siang hari ini ada di tempat ini dan melakukan suatu hal yang dirindukan oleh orang banyak, yaitu memperingati Natal. Dan memang kita tidak mengundang banyak orang, dan semua dikerjakan dengan spontanitas, sebab hampir semua kita sudah hafal dengan cara-cara menghadapi peringatan Natal. Tadi Om Didi membisikkan saya mau menyampaikan sambutan atas nama Yayasan Jangkar Kasih, ya. Oh, ini udah tepat. Ya, jadi yayasan kita paling baru ini adalah Jangkar Kasih Nusantara, yang disingkat JAKIN. Jadi yayasan ini dibentuk untuk mewadahi suatu pelayanan Tuhan yang lebih besar. Dan setelah dibentuk kira-kira berapa bulan, sudah masuk tahun yang baru 2020 ini, artinya kita sudah di penghujungnya, terjadi COVID, ya. Jadi belum banyak hal yang bisa dikerjakan, dan kita sedang bergumul dan kita sedang berdoa bagaimana langkah-langkah berikutnya. Kalau tadi Ibu Aneka sudah bersaksi Tuhan telah memberi kemenangan, tapi pengurus yayasan JAKIN masih bergumul. Jadi butuh doa, butuh dukungan dari saudara semua. Jadi saya mungkin ingin menyampaikan visi dan misi daripada yayasan ini. Secara umum, visi yang kita inginkan adalah membuat setiap orang percaya, karena kita mendapat perintah amanat agung. Jadi, dan siang hari ini saya pikir firman-Nya cocok untuk apa yang menjadi visi daripada Yayasan Jangkar Kasih, bahwa Yesus sudah diberikan kepada dunia ini, khususnya kepada saudara dan saya. Dan Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah harapan bagi setiap manusia. Dan saudara sudah mendapatkannya, dan saudara sudah mengecapi nikmatnya. Boleh saya katakan begitu? Ada amin? Amin. Nikmatnya kehidupan di dalam Tuhan itu harus saudara bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Karena itu misi daripada Jangkar Kasih adalah menjadikan setiap orang percaya. Saya ulangi, menjadikan setiap orang percaya, orang yang sudah menerima Kristus, sudah lahir baru, menjadi saksi, supaya orang banyak mengetahui siapakah Yesus. Yesus adalah nama di atas segala nama yang diberikan kepada manusia, supaya manusia mendapat harapan, supaya manusia mendapat kemenangan, supaya manusia bebas dari segala tuduhan dan belenggu dosa. Amin. Jadi saudara dan saya, kalau memiliki sesuatu untuk pelayanan, jadi Jangkar Kasih ini siap, ya. Dalam arti bukan hanya dana yang dibutuhkan, ya, saya berkali-kali menyampaikan, tetapi tenaga, karena kita ingin semua orang menjadi saksi Kristus. Karena itu kita membutuhkan kerjasama dan bersama-sama. Kalau ada satu
pelayanan yang mungkin perlu didukung oleh Jangkar Kasih, dan saudara saya sudah ada di Hope ini, ya. Hope termasuk di dalamnya, ya. Jadi kita ada yang sudah berjalan adalah Hope, juga STT, tapi karena situasi COVID ini mungkin belum bebas, STT Makedonia. Nah, sekarang ada bentuk pelayanan yang baru adalah multimedia. Jadi saudara bisa subscribe di IG, di YouTube, di Facebook, namanya Data. Ya, ini beliau ini Pak Joyke yang menyediakan, ya. Jadi waktu ngomong-ngomong beliau merasa terpanggil. Nah, itulah yang kita butuhkan. Kita semua bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan luar biasa besar. Masih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Ya, kalau saudara ingin berpartisipasi di dalam Jakin, bisa menghubungi kita, menghubungi di Hope sini atau menghubungi pribadi saya. Nanti kita akan mengajak teman-teman di pengurus Hope, pengurus Jakin maksud saya, untuk melakukan bersama-sama pelayanan tersebut. Jadi saya percaya dengan demikian ini hanya, walaupun ini hanya satu fasilitasi, saya pikir kalau kita dukung dan berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan berjalan bersama-sama kita, yaitu pelayanan Yayasan Kasih, Jangkar Kasih Nusantara yang disingkat Jakin. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat kepada Hope yang sudah berjalan 8 tahun dan pada tahun ini dan hari ini bisa menyelenggarakan Natal, ya. Natal yang begitu meriah menurut saya. Dan tadi saya sempat mengatakan, wah ini seperti di kampung teman-teman kita. Jadi spontanitas, tapi yang jelas hati kita yang kita tunjukkan pada Tuhan. Nah, kita bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan telah menyertai kita. Tuhan telah memberi kesempatan kita untuk melayani pekerjaannya, dan Tuhan telah memimpin menyertai hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.